Apa sih forum G20 itu? Forum G20 bukan forum arisan ya. Jadi forum G20 merupakan forum diskusi internasional yang terdiri dari negara maju dan negara berkembang yang saling menyuarakan pendapatnya masing-masing. Nah, forum G20 ini terdiri dari 19 negara dan 1 Uni Eropa. G20 memiliki share 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% perdagangan internasional. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang masuk dalam forum G20. Kemudian bagaimana sih Indonesia bisa masuk dalam forum G20? Jadi Indonesia memiliki pengalaman yang cukup baik dalam menghadapi krisis ekonomi di Asia pada akhir tahun 1990-an. Dan Indonesia terbukti dapat bertahan dan terbukti memiliki resiliensi yang baik dalam menghadapi krisis ekonomi global pada tahun 2008. Selain hal tersebut, masih banyak penilaian lain yang dapat membuat Indonesia masuk dalam forum G20. Reformasi tahun 1997 sampai 1998, Indonesia mengalami guncangan ekonomi yang cukup hebat di tengah kondisi yang tak menentu. Setahun berselang di dalam kondisi pemulihan, Indonesia dianggap sebagai emerging economy di kawasan Asia. Dari sana, Indonesia lantas masuk dalam jajaran forum G20. Recovery Together, Recovery Stranger. Melalui tema yang diangkat pada presidensi G20 ini, Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama, serta tumbuh kuat dan berkelanjutan. Menurut saya, tema tersebut sangatlah cocok untuk presidensi G20 kali ini, karena mengingat kondisi negara di dunia saat ini tidak dapat pulih secara keseluruhan akibat pandemi. Pandemi telah menyebabkan resesi terjadi di Indonesia sejak Maret 2020 kemarin. Indonesia tercatat mengalami penurunan produk domestik bruto hingga 2,07%. Untuk itu, kita harus bersama-sama untuk dapat pulih secara global. Jika tidak bersama-sama, maka kondisi ekonomi pun tidak akan membaik. Oleh karena itu, kita harus bersatu, tidak hanya anggota G20 namun seluruh dunia. Mengingat G20 ini merupakan grup yang merepresentasikan 20 negara yang memiliki ekonomi terbesar di dunia, sehingga dapat berpengaruh pada ekonomi di negara lain. Tetapi pemulihan ekonomi saat ini tidak dapat berjalan secara berkelanjutan, mengingat kondisi keadaan saat ini yang sedang memburuk. Saat ini kita juga tengah bersama-sama berjuang melawan perubahan iklim dan beradaptasi dengan industri. Sehingga kondisi saat ini membutuhkan tenaga, waktu, dan energi yang cukup banyak. Dalam forum G20 kali ini ada 3 isu prioritas yang dibahas. Yang pertama yaitu ada penanganan kesehatan secara global, yang kedua ada transformasi berbasis digital, dan yang ketiga ada transisi menuju energi yang berkelanjutan. Salah satu agenda yang sudah dibahas pada pertemuan forum G20 pada tanggal 21 Juni 2022 kemarin yaitu adalah isu penanganan kesehatan secara global. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan antara lain yaitu ketersediaannya sumber daya keuangan untuk penanganan kesiapsiagaan dan respon terhadap pandemi, mobilisasi sumber daya kesehatan untuk tindakan darurat, pembangunan jaringan global pengawasan genomik, laboratorium dan berbagi data terpercaya, pengawasan standar protokol kesehatan global, serta pengembangan pusat manufaktur dan penelitian global untuk kesiapsiagaan dan pandemi. Harapannya dari kesepakatan ini kita dapat mewariskan sistem kesehatan dan kesejahteraan bagi generasi penerus bangsa. Kemudian kontribusi nyata apa saja sih yang sudah dilakukan oleh forum G20 ini? Salah satu bentuk nyatanya yaitu penanganan pandemi yang mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan rendah, injeksi penanganan COVID-19 sebanyak lebih dari $5, penurunan dan penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan biaya untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis, dan obat-obatan. Dan yang terakhir, manfaat apa sih yang diperoleh Indonesia selama bergabung dalam forum G20 ini? Melalui rangkaian kegiatan panjang forum G20 dengan kehadiran para delegasi akan berpotensi memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia baik secara langsung terhadap sektor jasa, seperti contohnya pada perhotelan, transformasi, UMKM, dan sektor terkait lainnya, maupun secara tidak langsung melalui dampak terhadap persepsi investor dan pelaku ekonomi yang sempat terkendala akibat pandemi. Manfaat lainnya yaitu Indonesia dalam forum G20 ini bisa tahu terlebih dahulu jika ada isu ekonomi dari keuangan yang global yang sedang berkembang. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mengatasi isu tersebut. Selain itu, Indonesia juga dapat mendapatkan dukungan untuk mendorong interest nasional dalam forum G20. Begitulah wawasan dan pandangan saya mengenai forum G20. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.